Halo Stadian, selamat datang lagi di Yuscast Ustadi Podcast, inspirasi, edukasi, kolaborasi, yang akan menemani Ustadian semuanya dengan berbagai cerita inspiratif dan pengalaman menarik dari mahasiswa maupun sivitas akademika kampus Ustadi. Bersama saya Fitria, saya Rizal. Di setiap episode Yuscast selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Nah, episode kali ini spesial banget karena kita kedatangan mahasiswa yang baru saja mengharumkan nama Yustadi di bidang olahraga. Beliau berhasil meraih juara 2 dalam turnamen badminton SH Cup 2026. Iya betul banget, apalagi Mas Denny ini di tahun 2025 kemarin juga mengikuti kejuaraan Porprov dan mendapatkan juara 3. Hebat banget kan teman-teman? Betul sekali. Iya, nah pasti banyak banget Ustadian yang penasaran gimana sih perjuangan di balik itu semua. Karena yang pasti di balik prestasi itu ada pengorbanan yang sangat luar biasa. Betul nggak nih Mas Rizal? Betul sekali itu Mbak. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Mas Dhani Istano. Halo Mbak Fitri, halo Mas Rizal. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya di Yuscast. Oke, gimana nih kabarnya Mas Dhani? Alhamdulillah pastinya baik. Senang sekali bisa berbagi cerita bersama Yustadian hari ini. Selamat ya Mas Dhani atas prestasi yang berhasil diraih di SH Cup 2026. Terima kasih ya Mas Rizal. Semoga prestasi ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman mahasiswa lainnya. Oke. Nah sebelumnya nih boleh dong Mas Dhani kenalan dulu buat teman-teman yang mungkin belum kenal siapa sih Mas Dhani itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dhani Istanto, mahasiswa Ustadi. Saat ini saya aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus dan juga menekuni olahraga badminton yang pasti yang sudah menjadi hobi saya sejak kecil. Keren banget ya. Wow, keren banget. Menurut Mas Dhani nih, kata yang paling menggambarkan diri Mas Dhani itu apa sih Mas? Mungkin disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras, dan pantang menyerah. Widih, keren banget. Keren banget nih berarti. Mas Dhani, kita mundur sedikit di masa kecil nih. Sejak kapan Mas Dhani mulai mengenal di badminton ini? Kalau mengenal badminton tuh sejak SD karena rumah saya dekat langsung dengan GOR. Awal mula cuma iseng-iseng nonton anak-anak pada latihan, terus ada keinginan buat belajar, pengen bisa gitu. Jadi awalnya tuh iseng-iseng gitu. Iya. Awalnya teman-teman pada ikut badminton. Iya, gitu. terus ada ketertarikan. Kira-kira kelas berapa sih? Dari SD kelas 3 kayaknya. Iya. Udah tinggi belum? Oh, masih segini. Siapa sih atlet badminton yang paling inspirasi untuk Mas Dhani sendiri? Kalau atlet badminton tuh ada beberapa. Yang pertama tuh ada Taufik Hidayat. Cara bermainnya tuh tenang, rapi. Terus ada juga Jonathan Kesti, tentang stamina dia tuh kuat, terus fisiknya juga bagus. Ada juga Anthony Sinisbah Ginting, badannya kecil kayak saya, itu menjadi inspirasi buat saya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Dhani itu keluarganya memang setuju Mas Dhani di bidang badminton ini, di bidang olahraga atau malah di bidang lain setujunya? Kalau dari keluarga emang sudah setuju ya, karena bapak juga hobinya badminton, terus juga deket dari GOR. Awalnya tuh cuma kegiatan buat ngisi waktu luang, ternyata semakin didalami bisa berprestasi. Jadi sering main sama bapak gitu? Dulu waktu kecil. Nah, kalau berbicara soal prestasi nih, tentu ada latihan yang konsisten di baliknya. Seperti apa sih rutinitas latihannya untuk Mas Dhani sendiri? Kalau rutinitas latihan tuh sehari itu bisa 2-3 kali, tapi selama kuliah ini cuma seminggu bisa beberapa kali karena sudah terhalang sama tugas-tugas ya perkuliahan ini. Iya, tentunya ya. Kalau latihan tuh mulai dari fisik, terus teknik pukulan, teknik langkah-langkah, kelincahan, sama kekuatan stamina tubuh. Oke, jadi latihan fisiknya tuh
kayak jogging. Iya bener, jogging, terus kelincahan, kadang juga diselingi renang kalau ada waktu luang. Dan kalau boleh tahu nih, berapa lama sih satu sesi latihan itu sendiri? Kalau satu sesi latihan tuh relatif ya, tergantung waktu kita libur atau enggak. Kalau kita libur bisa sampai 2-3 jam. Kalau kita nggak ada waktu libur tuh biasanya 1-2 jam aja. Lumayan juga. Iya. Tapi kan karena kita sekarang lagi banyak kegiatan, ya jadi waktunya dikurangi. Iya. Pernah nggak sih Mas Dani mengalami cedera, entah itu baik dari latihan atau mengikuti kejuaraan-kejuaraan tersebut, Mas? Pastinya ya kalau cedera tuh udah jadi konsekuensi saya sebagai atlet. Tentang cedera dari yang ringan sampai yang parah, biasanya cuma jatuh, lecet, sampai kaki itu pernah ankle sampai nggak bisa dibalikin lagi ke semula. Itu, ya, Iya lumayan itu, dan penyembuhannya sampai 4-5 bulanan itu. Iya lumayan lama itu. Iya. Nah, Mas Dani sendiri tuh latihannya sampai seperti itu, perjuangannya kuat banget gitu ya. Nah, ada nggak sih motivasi, gimana cara menjaga motivasi Mas Dani ini kalau lagi lelah, jenuh gitu, biar tetap ini aku harus latihan gitu, ada nggak motivasinya? Pastinya ada. Saya selalu mengingat tujuan awal saya. Saya ingin terus berkembang, membuktikan bahwa usaha yang saya lakukan tuh pasti ada hasilnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke cerita yang paling ditunggu nih. Bagaimana awalnya Mas Dani mengikuti perlombaan ETSA Cup 2026? Nah itu awalnya tuh diajak temen sih. Diajak temen, ada salah satu temen dari kampus lain itu ngasih informasi kalau di Undip itu salah satu bisa dibilang UMKM-nya ngadain turnamen. Terus diajak, ternyata ya seru, enak, terus tertarik, bisa main bareng-bareng ya. Ikut gitu. Iya ikut, terus bisa dapat hasil yang maksimal juga. Seneng banget sih. Nah, sebelum ikut pertandingan itu ada persiapan nggak? Khusus? Sebenarnya kalau persiapan khusus tuh nggak ada ya, cuma saya 1 minggu sebelum turnamen itu saya lebih menjaga stamina tubuh, terus tetap latihan yang ringan buat mengembalikan performa, karena itu kan jauh lebih penting. Terus juga lebih buat diri sendiri pede aja gitu. Ngomongin minum vitamin nggak biar jaga nih? Kalau vitamin tuh pasti ya, soalnya kadang tuh stamina yang kekuras tuh bener-bener sampai habis. Kalau nggak diimbangi vitamin tuh kadang tubuh tuh bisa sampai sakit. Saat dari pertandingan kemarin nih, apa sih yang paling dirasakan dari Mas Dani sendiri? Yang pertama tuh tegang banget. Itu tegang banget. Terus karena kondisi gor juga ramai, percaya diri tuh sempat agak goyah karena banyak yang nonton. Yang seperti itu. Iya, grogi sih lebih tepatnya. Ya. Jadi deg-degan banget gitu. Pasti. Oke, saya yakin Mas Dani itu kan udah jago banget nih main sana sini. Nah, pertandingan apa yang selama berkesan menurut Mas Dani? Itu sebenarnya di semifinal itu lawan dari Binus. Itu anaknya kan tinggi-tinggi, sempat overthinking sih, wah ini nanti gimana ya, masih bisa enggak ya, karena setiap pukulan yang saya lakukan tuh mereka tuh bisa ngambil terus karena mereka udah menang postur, terus kekuatan tubuh mereka kan lebih kuat, sedangkan saya sama teman saya kan lebih kecil-kecil posturnya. Jadi sempat mikir wah overthinking, tapi ternyata selama main kita malah lebih enjoy, lebih percaya diri. Sampai main set pertama itu kita unggul, menang di set pertama, tapi di set kedua tuh kita sempat ketinggalan poin jauh ya itu ya. Cuma saya bilang gini ke teman, nggak apa-apa, kita udah unggul 1 set, kalau ini kalah kita maksimalin lagi di set ketiga. Ternyata kalah di set kedua. Nah di set ketiga kita atur rencana lagi, kalau kita tuh harus bisa nyerang,
dengan gerakan yang jauh lebih cepat dari mereka. Dan ternyata mengatur strategi gitu iya, ternyata setelah strategi itu diterapin, permainan kita tuh jauh lebih berkembang gitu loh. Ternyata malah cepet, cara kita dapat poin, cara kita mainnya, terus bisa menang di set ketiga, bisa melaju ke final kemarin. Kan walaupun posturnya kecil tapi kan skillnya nggak kecil, besar, gede banget. Betul itu. Nah, sekarang ada nggak sih momen membuat Mas Denny yang hampir menyerah ini? Ya ada pastinya, karena kemarin di final itu ya, itu bener-bener saya sama temen tuh main tuh kayak nggak ada arahnya, bener-bener kacau kan itu. Sempat mikir kok ini kayak gini mainnya, nggak kayak kemarin, atau mungkin tenaganya udah habis di kemarin, atau kenapa, kan banyak faktor sebenarnya. Cuma itu bener-bener udah ngerasa kalau ini udah nggak bisa lagi, pasti udah kalah gitu. Itu udah bener-bener ngerasa nggak mampu gitu, Udah down gitu. iya bener. Tapi kan kalau percaya diri kan ada hasil. Iya ada hasilnya. Nah, pelajaran penting nih buat Ustadian semuanya, jangan menyerah meskipun keadaan terlihat sulit kayak Mas Denny sama teman-teman. Dan selanjutnya, apa yang terlintas di pikiran Mas Denny saat ada pengumuman nih setelah perlombaan itu? Mas Denny diumumkan terkait juara 2. Yang pasti itu seneng ya, ada rasa kepuasan karena yang saya usahakan tuh ada hasilnya. Kayak yang awalnya kerasa capek tuh tahu-tahu tuh capeknya itu hilang karena ada rasa senengnya itu tadi. Nah, ngomong siapa nih orang pertama yang dihubungi, pacarnya kah atau siapa tuh? Karena orang tua lagi sibuk sih ya, adalah seseorang yang dihubungi. Aduh, jangan patah semangat ya. Kalau ini orang tua lagi sibuk katanya tadi ya Mas. Dan itu apa sih yang pertama kali dihubungi Mas Denny, dan itu apa sih responnya gitu Mas? Wah, yang pasti respon mereka tuh seneng ya, kayak beneran juara gitu ya beneran ya, mereka seneng sih. Terus yang tetap ngasih nasihat, kalaupun udah juara nggak boleh terlalu berpuas diri, semuanya tuh juga masih tahap belajar gitu. Keren banget. Nah, ini kan Mas Denny ini udah namanya udah terkenal di Steady. Gimana perasaannya udah membawa nama baik Steady? Bangga sekali. Bangga Iya sekali. bener, rasanya kayak harga diri tuh naik gitu loh. Seneng juga sih bisa bawa nama kampus keluar, bahkan bawa nama kampus di kejuaraan, bisa sampai jadi juara gitu, seneng banget rasanya. Nah, ini banyak sekali sih mahasiswa yang mengalami kesulitan membagi waktu antara kuliah dan kegiatan lainnya. Apa sih tips dari Mas Denny sendiri terkait itu Mas? Kalau saya yang pertama, gimana cara kita untuk memanajemen waktu ya Mas. Umpamanya kalau kita pagi sampai siang kuliah, itu kita ambil jeda istirahat dulu, baru latihan. Nanti kalau udah habis maghrib atau enggak habis isya gitu, istirahat dulu, terus kita lihat kalau ada tugas kita kerjain. Jadi enggak memberatkan salah satunya. Iya betul. Jadi imbang ya. Iya bener. Apa sih target berikutnya dari Mas Denny sendiri nih kalau boleh tahu? Banyak ya, Banyak. kayak pengen ikut kejuaraan lainnya. Mungkin juga untuk tahun ini banyak sih, dari kejuaraan di dalam maupun di luar kota nanti. Iya. Sebelum kita akhiri nih, ada pesan untuk seluruh Ustadian enggak ini dari Mas Denny bisa disampaikan dan diutarakan? Untuk seluruh Unstadian, jangan pernah ragu buat mencoba dan jangan pernah takut buat memupuk apa yang menjadi potensi kalian. Ya, luar biasa sekali pesannya sekali. buat Mas Denny ini. Terima kasih banyak Mas Denny sudah berbagi cerita dan pengalaman serta inspirasi bersama Yuskes. Terima kasih kembali ya Mas. Mbak, senang sekali bisa hadir dan berbagi cerita dengan Ustadian semuanya. Betul sekali, senang sekali juga bisa ngobrol langsung bersama Mas
Dani, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk Mas Dani Istanto atas prestasinya sebagai juara 2 turnamen badminton FSA Cup 2026. Semoga semakin banyak prestasi yang diraih ke depannya. Dan untuk seluruh Yustadian, jangan lupa terus berkarya, berprestasi, serta mengembangkan potensi terbaik kalian bersama Yustadi. Saya Fitria. Saya Rizal. Sampai jumpa di episode Newscast berikutnya.